Hai, selamat datang di Teman Mobil. Di sebelah gua sudah ada Suzuki SL7 dan di sini gua mau bahas keunggulan dan kekurangan dari Suzuki SL7 ini. Penasaran? Saksikan terus di Teman Mobil. Keunggulan pertama adalah suspensinya ini empuk banget. Ini mobil emang tipe crossover, tapi ini banyak banget pengguna yang bilang bahwa suspensi dari Suzuki SL7 ini empuk banget. Jadi enak banget kalau untuk lewat daerah-daerah off-road gitu. Keren banget. Nah, keunggulan kedua adalah harganya yang menurut gua itu cukup terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Ini harganya dari 290 jutaan ke atas. Kalau dari kompetitor misalnya kayak Xpander Cross itu bisa 300-an atau BRV itu 320 jutaan. Jadi ini punya harganya menurut gue cukup banget terjangkau, dan juga yang pasti dari sisi fitur yang ditawarkan juga cukup value for money. Itulah keunggulan kedua dari si Suzuki SL7. Dan untuk keunggulan ketiga, ini konsumsi BBM-nya irit banget gitu kan. Ini mungkin sama mesinnya itu nggak terlalu besar banget, tapi ini konsumsi BBM irit banget. Banyak pengguna yang bilang bahwa kalau Suzuki S17 ini cukup bagus dari sisi efisiensi BBM-nya. Luar biasa. Nah, sekarang kita bahas dari sisi kekurangannya. Kekurangannya adalah harganya memang agak cukup terjangkau, tapi fiturnya ini cukup minim lah gitu. Dibandingkan kompetitor ya, dia belum ada cruise control. Itu sayang banget. Kompetitor lain tuh sudah ada cruise control ya. Jadi untuk di Suzuki SL7 ini belum ada cruise control. Dan untuk airbag dia baru cuma 2 aja gitu. Jadi yang di lain tuh sudah hampir seluruhnya. Sedangkan kalau di Suzuki SL7 ini airbagnya cuma 2 gitu. Dan pasti fiturnya yang menurut gue cukup krusial adalah fitur auto door lock kayak ini gitu. Jadi ini nggak otomatis, jadi kita harus pencet dulu gitu. Kalau misalnya kelupaan ternyata masih ada anak tuh bisa langsung buka aja pintunya karena nggak ada fitur auto door lock. Jadi itu kekurangan pertama dari si Suzuki SL7. Nah, kekurangan kedua adalah walaupun ini dibilang 7-seater, tapi sebenarnya ini bisa dibilang 6-seater. Kenapa? Karena headrestnya cuma ada 6, 1, 2. Di row kedua dia di tengahnya nggak ada headrestnya. Di row ketiga ada 2 headrest. Jadi dibilang 7-seater, yang orang di tengah ini merasa tidak nyaman gitu. Walaupun memang kabinnya lega, tapi ini nggak ada headrestnya, sayang banget sih menurut gua. Jadi itu kekurangan kedua dari si Suzuki SL7 ini. Nah, kekurangan ketiga adalah desainnya menurut gue sih kurang gagah ya. Walaupun memang dia sudah ada roof rail ya dan ground clearance cukup tinggi, tapi ini masih kurang gagah dibandingkan dengan kompetitornya, misalnya Xpander Cross dan lain-lain. Bisa lihat aja dari velg aja cuma sekitar 16 inch, sedangkan untuk komputer lainnya itu sudah di atasnya gitu, 17 inch. Jadi menurut gue desainnya mungkin kurang gagah, lebih ke family car sih gitu. Itulah kekurangan ketiga dari si Suzuki SL7. Itulah tadi keunggulan dan kekurangan dari Suzuki SL7. Nah, buat kalian yang mungkin ada kekurangan lagi atau keunggulan yang menurut kalian patut untuk dikasih tahu, boleh banget share di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video dan pastinya subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.